بما يسمعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Artinya, dengan menyebut nama Allah, nama pengasih lagi maha penyayang, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Shadaqallahul adzim. Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Kak Anissa. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, jadi hari ini webinar kita pada pagi ini bertemakan, ada yang tahu apa namanya? Ada yang mau jawab? Ya, inspirasi Quran tentang perempuan. Nah, di sini bincang pengasuh dan pendidikan untuk ayah bunda menyiapkan anak remaja dan dewasa. Nah, di mana teman-teman semuanya
Dan bunda-bunda di sini akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya kompeten dong di dalam bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Agas sama Teh Neng. Nah, pembahasan ini tentunya akan berguna banget ya bagi kita semua yang mungkin sebagai orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Ketika anak menginjak usia remaja dan dewasa, serta hidup di zaman digital, anak sudah mulai nyaman dengan HP dan temannya. Nah, sebagai orang tua, mulai khawatir dengan pergaulan yang bebas gitu ya, di lingkungan sekolah dan kuliahnya yang terkesan bebas. Tak jarang para orang tua dilanda kegalauan untuk mengizinkan anaknya ngekos di kota besar atau perantauan untuk kuliah. Nah, langkah apa yang harusnya dilakukan dalam mempersiapkan anak menuju tahap remaja dan dewasa? Yuk kita ngobrol bareng pemateri pertama kita yang sudah ada di tengah-tengah kita. Halo, Assalamualaikum. Abi Al-Fatih Al-Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Mana kabar Sarwati? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Apakah sudah siap Ustaz membagikan ilmu dan pengalaman kepada kita semua? Insya Allah. Bismillah. Oke, tapi sebelum itu mari kita kenalan dulu yuk sama Ustaz satu ini. CV-nya gitu. Nah, Abi Al-Fatih Al-Ghazali bernama asli Agastya Harjunadi. Seorang ayah, pegiat pendidikan, parenting, dan family yang masih fakir ilmu dan terus ingin belajar. Telah dikaruniai dua jagoan soleh, yang pertama Muhammad Al-Fatih Harjunadi dan kedua Amar Al-Ghazali Harjunadi. Beliau menyelesaikan Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor sejak 2013. Sejak 2013 aktif di berbagai komunitas pemberdayaan, termasuk organisasi masyarakat. Tahun 2017, beliau mendirikan Yayasan Visi Peradaban Madani yang di dalamnya aktif berbagai unit program pendidikan dan pembinaan. Dua di antaranya adalah Visi Keluarga yang merupakan wadah menyiapkan pernikahan menjadi keluarga samara. Sakinah Mawadah Warahmah ya. Dan The Real Umi yang fokus pada pemberdayaan perempuan plus parenting. Kini beliau juga aktif sebagai guru dan pengasuh pondok pesantren Tahfidz Pesantren Unzalan Mubarakah Al-Islamiyah dan dosen jurusan pendidikan di STIQ Ar-Rahman Bogor, Jawa Barat. Nah, keren banget kan CV beliau? Nah, baik, langsung aja ya kita dengarkan pemaparan langsung dari pemateri pertama, yaitu Abi Al-Fatih atau Ustadz Agas. Saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Fasahilul umuri ya arhamar rahimin. Apa kabar teman-teman, ayah bunda semuanya di sini? Semoga sehat selalu ya, sekeluarga, dan menjaga kesehatan karena akhir-akhir ini banyak yang sedang sakit nih, ya. Musim sakit kalau katanya. Hujan juga curahnya cukup tinggi ya. Semoga dimanapun ayah bunda berada di sini, dalam lindungan Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mohon izin di sini sudah ada teknik juga sebenarnya. Tadinya kita mau
Teh Neng dulu, tapi di last minute kayaknya saya dulu. Mohon izin ya, karena akan sharing untuk fondasi dari sisi inspirasi Quran tentang perempuan. Nanti Teh Neng karena beliau jauh lebih banyak pengalamannya di lapangan, bahkan beliau adalah seorang konselor ya, keluarga, kemudian pembinaan dan pendidikan untuk anak ya. Beliau juga pimpinan sekolah ya di Banan. Jadi beliau lebih banyak sekali nanti sharingnya, sehingga akan lebih luas lagi, enak bincangnya nanti sambil luar biasa sesuai dengan pengalaman beliau gitu ya. Jadi makanya insya Allah nanti dilanjutkan dengan teknik yang lebih rinci, lebih detail, lebih bermakna. Baik, judulnya Inspirasi Quran tentang Perempuan. Terima kasih nih, di sini penyelenggaranya adalah Rumah Quran Al-Hikmah. Di sini ada Teh Sarwati, ada Mbak El Fitri dan lain-lain, bagian dari panitia ya, dan juga penyelenggara. Nah, teman-teman di sini ayah bunda sudah kelihatan ya slide-nya. Punten, boleh konfirmasi dulu? Kelihatan ya? Sudah ya? Oke. Baik. Nah, kita mau refleksi dulu nih ayah bunda, teman-teman sekalian. Jadi dari zaman ke zaman bagaimana sih posisi kedudukan perempuan? Nah, dulu ya, zaman Babilonia, di sini kerajaan, namanya salah satu adalah era Hammurabi tahun 1600-an. Nah, ini perempuan itu ternyata dulu itu pernah memiliki satu kedudukan yang sangat tinggi dan bebas ya. Dia berhak untuk mewarisi, kemudian memindah tangankan hartanya tanpa perlu mendapatkan persetujuan suaminya. Nah, ini satu kedudukan yang mungkin seolah-olah hari ini kayaknya belum ada, atau mungkin ada tapi di peradaban barat. Tapi itu versi lain, nanti kita akan jelaskan. Nah, ini pernah terjadi dulu. Nah, di Romawi kuno juga sama, sekitar tahun 200-an sebelum Masehi, perempuan itu diberikan kedudukan yang agung nih. Bahkan diagungkan seperti akan memiliki dewa tersendiri. Nah, mereka pun bisa membuat undang-undang yang memajukan status sosial mereka. Nah, itu pernah terjadi di Romawi sebelum Masehi. Kemudian di Mesir juga pernah, ketika eranya Hatshepsut ya, 1550 sebelum Masehi. Itu mereka bebas menentukan kedudukan. Bahkan walaupun di dalam kedudukan kerajaan itu adalah para suami mereka, tapi sebenarnya memberi pengaruh besar itu adalah para perempuannya atau istri itu. Nah, tapi setelah berlanjut zaman, ya berganti zaman, di Yunani kuno itu perempuan itu sempat mengalami kedudukan yang rendah, bahkan dipinggirkan perannya ya, dan dijadikan objek pelampiasan untuk hawa nafsu seks ya, mohon maaf ya, ditindas, diperbudak dan sebagainya, dilarang, bahkan di gereja pun dilarang untuk ikut berdoa. Kenapa? Karena salah satu filosof ya, yaitu Aristoteles itu juga menyebarkan paham bahwa perempuan itu adalah makhluk yang cacat, makhluk ciptaan Tuhan yang cacat, jadi tidak berhak, atau justru yang harus kita perlakukan kepada mereka ya tidak perlu memuliakan, begitu ya. Bahkan kerusakan satu tatanan sosial itu penyebabnya adalah perempuan, karena dianggap jelmaan iblis. Nah, itu persepsi yang ada berkembang di zaman dahulu ya. Kemudian kita berpindah ke Arab. Nah, di Arab juga begitu terjadi, di Arab jahiliyah ya, masa sebelum Islam yang paripurna ini diturunkan kepada Rasulullah ya. Yaitu perempuan tertindas, bahkan ketika lahiran ya, memiliki anak perempuan itu langsung merasa aib, dan bahkan kemudian dikubur hidup-hidup dan lain sebagainya. Nah, ini adalah zaman di mana ketika perempuan sangat ekstrim perbedaannya. Tadinya dimuliakan, di kedudukan tinggi, diagungkan, sampai didewa-dewakan, tapi di sisi lain dihinakan, ditindas dan sebagainya. Nah, kemudian Islam itu hadir untuk kemudian mengangkat derajat mereka sebagaimana maksud penciptaan dari Allah SWT sebagai Tuhan kita yang menciptakan manusia. Makanya kemudian turunlah beberapa Quran ya, beberapa surat yang ada di Al-Quran, yang saya akan mengutip singkatnya saja beberapa poin.
Yang salah satunya adalah Quran surat At-Taubah. Nah, di sini yang artinya adalah orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, ya kan. Kemudian mereka melakukan aktivitas yang saling mendukung, ya sudu ba'dhum ba'dho. Mereka melakukan aktivitas yang sebenarnya beririsan, bahkan mungkin sama ya, tapi mereka sebenarnya bukan untuk kompetisi, tapi saling mendukung. Nah, ini fondasinya, Bapak Ibu atau Ayah Bunda. Ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya. Mereka juga menjalankan perintah yang ma'ruf, mengajak sesuatu yang baik, ya, dan menghalau atau meninggalkan perbuatan yang mungkar. Itu semuanya sama, ya kan? Wa yuqimus shalah wa yutu zakah, ya kan? Kemudian wa yu'min billah wa rasul, ya. Dia juga mendirikan sholat, zakat, kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian mereka itu, ya, kata Allah, yang mendapatkan rahmat. Sesungguhnya Allah innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ini juga begitu harmonis, yang menempatkan sifat-sifat Allah tentang kedudukan laki-laki perempuan dan fungsinya secara setara di dalam masyarakat itu, tapi setaranya ini adalah fungsi yang masing-masing secara fitrah, dan di sana ada nilai yang paling agung dari salah satu turunan sifat rahmah Allah adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Nah, kalau kita memikirkan itu semua atas kekuasaan Allah yang Maha Perkasa, dan di dalam itu ada kebijaksanaan Allah. Ketika kita mendalami, mentadaburi kembali fungsi-fungsi yang asal dan asli sesuai fitrah dari laki-laki dan perempuan ini. Nah, itu maksud dari tadabur atau inspirasi makna dari ayat ini. Ini juga ayat yang lain, ya, disebutkan di surat An-Nisa, ya. Wa may ya'mal minas solihati min dzakari aw unsa wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannah wala yudlamuna nakir. Ya, pokoknya intinya muslimah, ya, laki-laki maupun perempuan yang dia beriman, ya kan, kemudian dia melakukan amal soleh, dua-duanya sama-sama masuk surga dan tidak akan dizolimi sedikit pun, barang sedikit pun tidak akan. Semua ukuran ditimbang oleh Allah SWT. Nah, kalau kata ulama Buya Hamka yang juga punya satu buku khusus, ya, itu dulu juga menjadi tesis saya, tentang kedudukan perempuan dalam Islam, kemudian bagaimana fungsi dan perannya. Itu Hamka menyebutkan, ya, hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan bukan berarti bahwa pekerjaan yang hanya bahu laki-laki yang kuat memikulnya, perempuan disuruh pula memikulnya. Maksudnya di sini adalah gini. Kenapa Hamka perspektifnya adalah kepada beban pekerjaan laki-laki, kemudian perempuan diminta memikulnya. Kenapa? Karena faham-faham yang berkembang di eranya Hamka itu adalah faham feminisme, paham kesetaraan gender. Lahirnya itu tahun abad 18, kemudian berkembang lagi di era awal-awal tahun 90-an. Bahkan reborn-nya itu ada di tahun 1970. Waktu itu Hamka hidup sebelum itu, ya. Maksudnya Hamka waktu itu juga masih, beliau kan hidupnya di era kemerdekaan sampai tahun 70-80-an, ya. Nah, di situ beliau jadi ketua MUI dan lain sebagainya. Nah, disitulah kenapa lahirlah pernyataan ini. Karena promosi feminisme sangat kuat ketika itu, kesetaraan. Makanya bahkan itu bagian dari ideologi di paham liberalisme. Nah, itu yang hari ini terus berkembang dan selalu berbenturan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Makanya ketika kita bisa mendalam itu dalam bentuk memaknai secara personal sebagai perempuan, bahkan fungsinya nanti sebagai di keluarga, itu kita kadang-kadang bahkan tidak sengaja itu terpleset juga gitu. Nah, nanti kita akan coba tadabur. Makanya dalam Quran surat Al-Hujurat, ya, Allah memandang apa sih keunggulan dari dua makhluk yang namanya perempuan dan laki-laki. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan itu cuma itu. Yang lain itu sama peran kedudukannya gitu, ya. Sama mulianya. Bahkan perempuan nanti juga lebih mulia ketika secara makna terdalam, ya, di dalam Al-Quran itu ada fungsi yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki gitu. Nah, itu nanti kita akan jelaskan, ya. Nah, ini fungsi perempuan dalam Islam. Nah, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada 4, ya, setidaknya fungsi utama
dan paling prioritas sesuai dengan urutan ini di dalam Al-Quran. Kalau Bunda, Ayah di sini bisa mentadaburi lagi ya, kemudian mengkaji lagi, yang terbanyak Allah menyampaikannya. Allah, firman Allah. Al-Quran itu kan firman Allah, kalamullah. Ayah Bunda, berarti Al-Quran itu memang maksud dan sebagai pedoman hidup itu maksudnya dipakai untuk kita dalam berpedoman menjalankan fungsi kehidupan sebagai khalifah fil ardh, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sebagai manusia al-ins ya, kita mau melaksanakan segala aktivitas itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Nah, ibadah itu ada peran-perannya gitu. Ada fungsi-fungsinya dan itu antara laki dan perempuan itu berbeda. Ya, sesuai fitrah tentunya. Dalam kedudukan yang sama. Sama-sama siapa? Sama-sama hamba Allah gitu. Nah, fungsi yang paling banyak, yang pertama, yang paling penting di dalam Al-Qur'an itu adalah fungsi sebagai seorang istri. Ya kan? Kenapa? Karena ini sejarahnya yang paling singkat adalah itu di Quran surat 4 ayat 1 ya, An-Nisa ayat 1. Di situ kami ciptakan engkau dari diri yang satu. Kemudian kami jadikan dari dirimu seorang istri. Nah, ini kan sejarahnya ketika Adam waktu itu sedang di surga ya, setelah diciptakan kemudian diberikan banyak sekali nikmat ya kan. Ayah Bunda, kalau saya mau nanya ya, di rumah itu kalau ada buah, ada makanan lezat di meja makan penuh, kira-kira itu nikmat Tuhan mana yang kita dustakan? Banyak sekali ya. Sesungguhnya nikmat Allah itu banyak. Itu baru di rumah Bunda kalau makanannya itu lengkap. Anak-anak juga pasti senang. Ada sayur, kemudian ada sop buah mungkin ya. Ada susu, ada roti, semua lengkap di meja makan. Pasti kayak Masya Allah, kayak surga dunia gitu ya. Apalagi kalau kita ke taman, ada buah-buahan matang, ranum semua. Nah, bayangin Bunda, kira-kira di surga itu lebih banyak apa lebih sedikit daripada gambaran nikmat yang ada di dunia kita? Tentu lebih banyak ya. Bahkan mungkin jutaan warnanya, macamnya. Dan di surga itu, rogodan, kenikmatannya itu nggak cuman manis doang, tapi manisnya sangat nikmat. Misalnya seperti itu. Bahkan isyaratnya kalau di dunia itu kan gini. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Kenikmatan dunia itu mata. Mata itu apa? Sebentar, terbatas oleh waktu, ya gurur, melalaikan. Contoh misalkan, Ayah Bunda di sini pasti banyak kan suka makan durian. Atau ada yang nggak suka? Ada yang suka, ada yang favoritnya durian? Atau apa ya, coklat gimana? Coba boleh diketik nggak favoritnya apa gitu? Mangga. Ini apa? Baik Bunda, mangga tidak ada. Oh, kirain buah mangga. Baik, anggaplah buah mangga ya sukanya atau durian. Ayah Bunda di sini saya traktir, saya beri 1-2 kilo sehari, tolong dihabiskan. Besok saya traktir lagi, saya berikan 1-2 kilo durian atau 10 buah durian, tolong dihabiskan. Nah, hari ketiga saya berikan durian lagi, tolong dihabiskan. Kira-kira hari ketiga keempat, kira-kira kenikmatan yang durian tadi itu lebih semakin nikmat atau puyang jadinya? Jadinya apa Bunda? Ayah Bunda di sini makin berkurang ya, atau bahkan mungkin pusing, kalau bahkan kebanyakan jadinya sakit ya. Nah, itulah sifat dunia. Sifat dunia itu begitu. Kalau kita sesuatu yang kita suka itu pertama kali itu nikmat, tapi nanti kedua, ketiga makin biasa. Sebentar ya. Malah melalaikan. Lalai kalau sudah punten nih, misalkan ayah punten ya, di luar sana kan banyak kalau kita lagi di tempat umum ke terminal kan kadang-kadang di tempat kecil itu kamar kecil itu suka bau rokok ya kalau ada kan dipakai tempat umum. Nah, pertama kita masuk kan kadang masih bau rokok ya. Tapi lama-lama kalau kita udah lama di situ udah kebiasa tuh, udah hilang rokoknya. Nah, itu melalaikan. Kita tadinya itu sangat resisten dengan bau rokok, tapi karena lama di dalam kamar mandi itu yang sudah tercemar bau rokok, lama-lama terbiasa. Nah, itulah dunia gitu, lalai dengan sesuatu yang tadinya tidak nyaman buat kita, terus akhirnya terbiasa gitu. Nah, itu sifat dunia. Tapi kalau di surga enggak, nikmatnya itu berterusan, semakin dimakan semakin nikmat, semakin dinikmati semakin nikmat, terus bertambah, dan itu selamanya, nggak ada belengernya, nggak ada bosannya. Nah, itulah sifat
di surga atau di akhirat kelak. Nah, singkat cerita, Adam itu dengan nikmat yang begitu banyak jutaan, wala taqrabah hadis sajarah. Ini sebelum ada pesan itu ya. Adam itu bosen ternyata, Bun. Ayo Bunda ya. Nah, ternyata di surga itu salah satu sunatullahnya di surga itu nggak ada capek, nggak ada letih, nggak ada ngantuk, nggak ada tidur, nggak ada apalagi buang air kecil, buang air, nggak ada. Ya, itu beda, settingan alamnya udah beda. Nanti di alam kubur aja udah beda, Bun. Kita bernafas di alam kubur tuh gimana nanti juga sudah beda gitu ya. Kalau sekarang kan ada oksigen ya. Kalau kita beginiin lama-lama meninggal kita gitu kan kalau kita nggak menghirup udara. Tapi kalau di alam kubur nanti beda lagi sistem pernafasannya. Di surga beda lagi. Nah, segitu banyak nikmat yang ada, ternyata Adam tuh masih di hatinya tuh ada ruang hampa. Nah, setelah karena nggak ada tidur ya, Adam tuh sempat sliwer gitu. Nah, ternyata tiba-tiba di sampingnya itu ada Hawa. Dan disitulah kemudian Adam punya ketertarikan dan merasa tenang dan tentram. Makanya uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggallah kamu di surga ini bersama siapa? Bersama istri kamu atau pasangan kamu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqrabah hadis sajarah. Nah, semua nikmat yang diciptakan di surga itu nikmat. Kamu boleh makan, kamu boleh nikmati, terserah. Cuman satu yang nggak boleh kamu deketin. Jangan deketi pohon ini. Nah, itu nanti menjadi fitnah. Itu nanti juga jadi ujian dari pendewasaan, proses manusia, pendewasaan dari manusia kecil, remaja ke dewasa. Itu juga bagian dari nanti bisa kita bahas. Jadi fungsi pertama sebagai perempuan itu apa? Menjadi penenang hatinya suaminya. Berdasarkan historinya Adam dengan Hawa, juga nanti bisa dilihat berdasarkan litas kunu ilaiha dalam surat Ar-Rum ya, ayat 21 ini. Jadi dijadikan kamu berpasangan itu untuk askan ya, litas kunu ilaiha, untuk tenang. Nah, ini fungsi pertama yang paling utama sebagai seorang perempuan atau bunda atau ayah ya, ayah, istri. Nah, kemudian yang kedua adalah menjadi seorang ibu, fungsi yang paling banyak dibahas ya, atau fungsi prioritas di dalam Quran sebagai seorang perempuan, yaitu melahirkan, mengandung, menyusui. Ini bisa dicek, ini ayatnya masih ada beberapa, tapi saya belum sempat mencantumkan. Ini di antara Al-Baqarah, ada juga surat Luqman. Nah, kemudian fungsi menjadi dirinya sendiri, berbakti kepada orang tua, juga di dalam surat Luqman. Nah, itu fungsi yang ketiga. Jadi urutannya gimana, ayah bunda? Pertama, menjadi istri. Kedua, menjadi ibu. Fungsi utama, dua fungsi utama sebagai perempuan, dua ini. Ya, ini nanti yang disebut oleh Buya Hamka, perempuan itu tiang negara. Dan miniatur negara adalah keluarga. Kalau dua fungsi ini kokoh sebagai seorang perempuan menjalankan fungsinya, insya Allah membangun peradaban Islam ini lebih mudah. Tapi kalau dua fungsi ini lemah, bahkan rapuh, maka ya wajar umat Islam hari ini peradabannya belum bisa memimpin ya. Nah, karena ada serangan kepada makhluk yang bernama perempuan ini. Nanti kita akan share videonya. Punten ini mungkin bisa di-view. Nah, ini kemudian fungsi yang ketiga, keempat adalah menjadi influencer kebaikan atau membantu secara sosial itu peran laki-laki di dalam amar ma'ruf nahi mungkar tadi ya. Baik, saya akan share video dulu tutorial menghancurkan peradaban. Nih di sini. Kok bisa tutorial menghancurkan peradaban? Nah, agar aware ayah bunda betapa besarnya fungsi perempuan dalam kehidupan. Bahwa Islam itu sudah begitu memuliakan sebagai makhluk yang benar-benar spesial ya, dari sisi fungsi maupun perannya, sehingga kaum-kaum yang tidak menyukai Islam itu kemudian mencoba mempengaruhi dan melalaikan mereka dari tugas utama gitu. Sebentar, ini di sini ada video. Sebentar, mana videonya? Ini. Ini saya share screen-nya. Coba bisa terlihat nggak ya?
ini kita share, coba ya. في مقولة بتقول إذا أردت أن تهدم حضارة Jika ingin menghancurkan sebuah peradaban في 3 وسائل dengan 3 cara. هدم الأسرة Hancurkan keluarga, ya kan? Hancurkan keluarga. هدم التعليم Yang kedua, hancurkan pendidikan. إسقاط القدوة Yang ketiga adalah jatuhkan wibawa para pemimpin spiritual. كي تهدم أسرة Untuk menghancurkan keluarga, ini seorang ilmuwan Yahudi, عليك بتغيير maka harus menghancurkan peran ibu. Nah, دور الأم اجعلها dengan Anda harus menyingkirkan peran sebagai ibu. Berarti peran nomor berapa tadi? Peran yang kedua ya. Nah, peran menjadi ibu yang baik. Peran kedua itu jika peran nomor 1 itu sudah beres. Nah, itu model ininya, secara makositnya atau secara kaidah mantik maupun fikih prioritas itu dilihat dari sudut manapun. Nomor 1 prioritas, nomor 2 bisa dilaksanakan apabila nomor 1 selesai dengan baik, gitu. Jadi menghancurkan peradaban adalah dengan cara melalaikan seorang perempuan terhadap tugasnya sebagaimana fitrah sesuai dengan petunjuk Allah tadi. تخجل وصفها Jadikan mereka malu menjadi seorang ibu rumah tangga. Ini kadang-kadang di sana ya, di luar sana ada yang perempuan harus berdaya gitu kan. Harus begini, harus begitu, bermanfaat untuk umat. Betul, tapi lakukan itu kan nomor 4 ya, peran sosial ya kan. Nah, lakukan itu, tapi tolong peran nomor 1 dan nomor 2 itu sudah selesai. Sudah selesai itu maknanya sudah berjalan semestinya sebagaimana kehendak Allah. Nah, jangan sampai gara-gara fungsi tadi ingin berkarir ya, berdaya di luar, kemudian apalagi ingin seolah-olah ya udah membantu pasangannya gitu ya untuk misalkan yang masalah ekonomi, tapi justru melupakan tugas sebagai pendidik anak-anak di rumah misalkan, atau penenang hati suaminya. Makanya ada konsep izin. Kalau dalam konsep Islam itu izin suami kepada istri untuk berkarya di luar itu segalanya. Makanya kalau tidak diberikan izin ya berarti perlu ada diskusi lagi nih, kenapa, dicari tahu gitu. Asal kaidahnya tetap berjalan, insya Allah keluarga bisa lebih harmonis dalam mengelola, sehingga nanti dampaknya apa? Ke tumbuh kembang anak. Nah, nanti kita akan bicarakan bagaimana anak agar bisa dewasanya itu mulus gitu ya, akil dan baliknya seimbang gitu. Gimana mau akil balik seimbang kalau ibunya sudah lalai dengan fungsi sebagai ibu dan juga fungsi sebagai istri. Bapak juga mungkin akan pusing, misalkan kok nyampe rumah ternyata istrinya belum nyampe rumah, masih kerja di sama-sama ngantor misalnya. Habis itu mikir, gimana nanti pulang? Nah, kayak gitu. Itu kan bagian dari dinamika sosial kita hari ini ya. Nah, begitu. ربة منزل وكي تهدم التعليم Nah, ini kalau untuk menghancurkan pendidikan, عليك بالمعلم maka kamu harus membuat profesi seorang guru itu menjadi tidak mulia atau tidak terlalu menjadi prioritas. Contoh misalkan di era sekarang, kalau kita refleksi, mungkin ayah bunda, sekarang ini mungkin beberapa ayah di sini kan generasi milenial ya, seangkatan sama saya juga mungkin ya. Itu dulu kalau kita memilih jurusan kan, jurusan yang paling penting, utama, yang top, yang tinggi grade-nya itu adalah jurusan kedokteran ya kan. Mungkin sampai sekarang, atau teknik, jurusan teknik. Jurusan keguruan itu nggak pernah menjadi jurusan nomor 1, nggak pernah. Kenapa? Karena itu tadi sistem di global ini, liberalisasi, dampaknya kepada sistem pendidikan kita itu membentuk manusia-manusia untuk melahirkan menjadi seorang pekerja yang ketika mereka sekolah itu orientasinya adalah agar lebih baik mendapatkan pekerjaan. Padahal ya di dalam konsep Islam itu belajar untuk ilmu itu nggak ada hubungannya, atau bukan nggak ada hubungannya, bisa dibilang berbeda jalur dengan mencari harta. Kalau mau kaya itu bisnis. Kalau mau menjadi orang baik dan beradab itu belajar. Gitu. Jadi nggak ada korelasinya secara apa ya. Kalau sekarang kan seolah-olah dikorelasikan ya. Kalau S1, S2 nanti kerjaannya lebih bagus. Belum tentu juga. Banyak juga orang-orang lulusan S1 nganggur. Bahkan lulusan S2
Tapi di sisi lain ada banyak juga mereka yang nggak sekolah secara grade tinggi, tapi mereka bisnisnya jago dan sukses. Nah itu juga banyak. Itu sebenarnya bukti bahwa kalau orientasinya mencari harta dan kekayaan, bisnis, dagang, bukan kuliah dan sampai S3 terus nanti orientasinya jadi pejabat terus nanti nyari uang dan sebagainya. Enggak gitu. Nah ini konsep-konsep yang kemudian membuat rancu sistem sosial kita, sehingga proses-proses pendewasaan psikologi, mental, emosional generasi kita itu rancu juga. Akhirnya banyak terjadi fenomena quarter life crisis lah dan lain sebagainya ya. Itu nanti kita bisa bahas secara lebih detail ya dengan yang berpengalaman, yaitu teknik. Insya Allah. Nah kita lanjut sedikit lagi. Nah jadi sekali lagi ayah bunda, tolong untuk para perempuan ya yang sudah dimuliakan dengan kehadiran Islam ini, bahkan Masya Allah ada 3 fungsi yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, dan tersebab inilah ya kata Ali bin Abi Thalib itu menafsirkan ya atau memberikan pendalaman makna mengapa Rasulullah menyebut ummuka 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 ya. Kenapa menyebut Rasulullah itu muliakan atau hormati ibumu 3 kali? Karena 3 peran ini yang tidak pernah bisa dilakukan oleh laki-laki. Baru abinya, baru abuka, baru ayah kamu. Makanya 3:1 ini udah cukup menandakan bahwa perempuan itu sangat dimuliakan dalam Islam. Maka jangan lupa dengan kemuliaannya. Itu yang paling penting. Banyak sekarang hari ini justru karena itu tadi ya, hegemoni feminisme, gender, pengen berdaya, berkarir, malah punya persepsi perempuan itu, laki-laki itu sebagai pesaingnya. Salah gitu. Laki-laki itu tidak akan pernah hadir menjadi pesaing perempuan. Enggak, kenapa? Karena kehadiran dia ya suddu ba'duhum ba'da tadi ya di ayat pertama yang dijelaskan. Kehadiran laki-laki perempuan itu untuk saling mendukung, menopang ya. Kalau ada persepsi atau pemikiran bahwa kita bersaing, itu berarti persepsi gender equality atau feminisme. Padahal paham feminisme ini lahir dari kemarahan, bukan dari wahyu. Tapi kalau Islam hadirnya dari perenungan yang kemudian diilhamkan oleh Allah, wahyu melalui Jibril kepada hati yang paling suci, yang paling indah, dan yang paling mulia di seluruh alam ini. Makhluk yang bernama Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pernah menggadaikan ya kemuliaan perempuan yang sudah dimuliakan Islam dengan hal-hal yang remeh-temeh di dunia ini, sifatnya materi, jabatan karir dan lain sebagainya. Itu jangan. Kenapa? Kalau itu nanti tergadai atau lalai dilakukan oleh para perempuan sebagai tonggak keluarga ini, maka akan dampaknya kepada keluarga atau dampaknya pada anak-anak. Generasi berikutnya tidak akan bisa sebaik atau lebih baik. Kenapa? Karena perempuannya juga belum maksimal memberikan tugas, melaksanakan tugas sebagai istri maupun sebagai ibu gitu ya. Nah, jadi alih-alih mau bikin mau punya anak jadi generasi Quran dan sebagainya, ya dari rumah dulu kita introspeksi gitu, ya kan. Nah, nanti sekolah, ya, pesantren, kelompok belajar itu sistem support system saja, mendukung. Ya sehebat apapun sekolah di sana, di luar sana itu tetap value yang paling inti adalah pendidikan, dan leading pemimpin pendidikan itu atau kurikulum yang bisa dikuasai oleh dalam rumah tangga orang tua gitu. Dan kepala sekolahnya adalah ayah ya, ibu penerjemah atau pelaksana pendidikan dalam meraih visi misi kehidupan ya, untuk menjadi Abdullah hamba Allah yang khalifah fil ard ya, insya Allah. Baik, berikutnya, nah ini menyiapkan generasi menuju dewasa ya. Kalau bahasa psikolog sekarang ya, dewasa itu adalah satu keadaan di mana dia menerima antara idealita dan realitas sebagai satu realitas kehidupan yang harus dia terhidup gitu ya. Nah itu definisi secara bebas, tapi pendekatannya psikolog. Nah, tapi kalau dalam Islam itu ada 2 aspek yang harus disiapkan. Pertama akil, kedua baligh. Nah, betapa hari ini kalau ayah bunda lihat banyak orang yang sudah baligh tapi ternyata belum akil ya. Ya kan, contoh usia berapa? Usia dulu itu zaman Rasulullah, Aisyah ya kan, kemudian Ali bin Abi Thalib itu menikah di usia belasan, Aisyah bahkan di usia 7-9 tahun ya.
7 tahun dinikahi, 9 tahun bersama Rasulullah. Atau di para perempuan dulu di zaman Arab itu sesuatu yang wajar ya, menikah di usia belasan, di usia 10 gitu ya. Kenapa? Karena pendidikan akilnya itu sudah beres. Ya, sehingga usia awal dewasa itu mereka udah siap. Kalau sekarang awal dewasa, bahkan beberapa kawan mungkin ada yang sudah dewasa balik di usia SD kelas 6. Dulu saya waktu masih SD juga ada ya kawan yang kelas 6 tuh sudah ini ya, datang bulan gitu dan kaget. Kenapa kok berdarah padahal nggak ada yang berantem. Padahal nggak kenapa. Ternyata itulah balik, pendidikan benar. Betapa pentingnya hari ini pendidikan akil balik secara harmonis satukan, diintegralkan. Kenapa? Karena harus ada keseimbangan sehingga ketika dia dewasa dia mampu menghadapi realitas kehidupan lebih siap ya. Kalau nggak siap, contoh misalkan ternyata ketika anak baru dewasa yang laki-laki sudah mimpi basah gitu ya, kemudian perempuan sudah menstruasi, tapi ternyata akalnya secara pendidikan dia tidak pernah diberikan bekal oleh orang tuanya, maka dia akan berpikiran yang aneh-aneh. Nah, itu bentuk dewasanya duluan, akilnya belum. Nah, kalau Islam kita melihatnya keseimbangan ini. Nah, akil itu dipengaruhi oleh dewasa mental, dipengaruhi oleh pendidikan ya yang diasupkan oleh kedua orang tuanya secara intensif ya. Bagaimana mau intensif kalau ibunya sibuk bekerja, ya kan? Bagaimana mau intensif kalau ayahnya lupa membuat kurikulum pendidikan buat anak. Nah, ini bagian dari refleksi atau agar kita lebih mawas diri ya. Khususnya para bunda nih, fungsi utama. Buatlah suami bunda ini tenang, berkarya di luar mencari nafkah, dengan anak-anak fokus ya, di-handle oleh ibunya dengan kurikulum pendidikan yang sudah sesuai dengan Islam. Nah, itu luar biasa akan menjadi keluarga yang begitu harmonis gitu ya. Nah, ibu fokus dengan anak. Nah, di sini kemudian sehingga setiap detail kejadian kehidupan anak tahu gitu ya. Bahkan ketika anak yang dekat dengan orang tua itu tandanya adalah ketika curhat dia selalu curhatnya pada orang tua. Bahkan ketika mimpi. Ini bagaimana Rasulullah juga memberikan teladan ayah bunda ya. Rasulullah itu kalau sholat subuh, ba'da subuh, aktivitas beliau itu salah satunya adalah menanyai satu persatu sahabat, tadi malam mimpi apa? Tadi malam mimpi apa? Nah, itu bagaimana Rasulullah memberikan takwil juga. Mimpi itu bagian dari ru'yatus solihah ya, mimpi orang beriman. Itu bagian dari wahyu yang ada di zaman sekarang. Tapi orang yang gimana nih mimpi yang didefinisikan sebagai ru'yatus solihah? Orang yang menjaga ketakwaan kepada Allah tentunya. Atau orang-orang yang beriman, ulama dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai orang awam ya harus jangan ditafsirkan sendiri ya, harus konsultasi. Nah, ibu, ayah, bunda yang mutakin ya, yang komitmen dengan ketakwaan, kemudian diamani anak yang dibesarkan, itu punya hak yang jauh lebih besar untuk mengetahui mimpi apa yang dialami oleh anak. Dan bunda yang terbimbing dengan taufik dari Allah, karena ngajinya rutin, karena suaminya juga komitmen dengan nilai Islam, maka kemudian mimpi anak-anak itu bisa kita bawa kepada apa? Pendidikan akidah. Bagaimana agar anak itu semakin mengenal Allah, semakin mencintai Rasulullah, semakin mencintai Islam. Itu bisa berawal dari berbagai aktivitas, termasuk ketika bangun tidur. Nah, itu teladan, itu sunnah Rasul yang jarang kita ketahui. Nah, sehingga akalnya berkembang, mentalnya kemudian semakin siap, jiwanya. Ya, kemudian kita pelan-pelan memberikan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab yang paling utama di awal anak itu bertumbuh kembang itu adalah tanggung jawab tentang kesadaran dia sebagai hamba Allah, mengenal Allah, mencintai Allah dan Rasulullah, kemudian dengan asas cinta itu dia melaksanakan aktivitas yang membuat Rasul dan Allah semakin cinta sama dia, yaitu sholat, ya kemudian ngaji, ya mengenal dengan Quran. Makanya aktivitas utama 0 sampai 7 tahun itu adalah mencintai apa yang dilakukan oleh anak-anak karena cintanya. Nah, itu gimana kita mau fokus kalau ibunya berkarir juga, punten ya, atau ayahnya lupa dengan visi keluarga misalnya seperti itu. Nah itu jadi akil ini prosesnya panjang dan perlu disiapkan. Nah, kemudian para peneliti juga
menjelaskan ya, usia paling golden dari anak atau generasi manusia itu yang adalah usia 0 sampai 7 tahun. Itu paling emas untuk menanamkan prinsip hidup, nilai-nilai, karakter. Nah, nanti setelah itu 7 sampai 13-14 tahun di tahapan fase kedua. Nah, ini kalau kita lalai, maka akan kita tuai efeknya di usia 15 ke atas. Misalkan anak jadinya salah pergaulan, itu bagian dari efek kita punya hutang pengasuhan di usia di bawah 14 tahun. Nah, seperti itu akan terus berlanjut. Nah, kalau balik dewasa, fisik, pengaruh nutrisi, ya sekarang kan makanan bergizi banyak, termasuk junk food, itu tidak bergizi, tapi itu booster untuk menjadi lebih cepat dewasa. Ya, berkembangnya nafsu, ya kan, karena berbagai macam sajian yang begitu melenakan ya di dunia atau di dunia maya maupun disaksikan di depan. Bahkan ada keluarga yang punya prinsipnya itu kuliner, ya kan? Setiap weekend harus kuliner. Ya, di satu sisi mungkin bagus untuk rihlah dan bonding keluarga, tapi jangan sampai memahamkan kepada anak bahwa seolah-olah kuliner itu wajib atau seolah-olah ke mall. Saya soalnya pernah mendapati sebuah keluarga itu anak itu kalau nggak ke mall tiap weekend itu tantrum. Nah, sehingga kayak udah jadi wajib aja gitu. Nah, itu bagian dari mindset yang keliru ya tentunya dalam pengasuhan, paradigma pengasuhan. Nah, kemudian insting life and death ya, ini juga bagian dari balik. Kemudian peran ayah dan ibu ini fungsinya sebagai perkembangan fisik tentunya kalau balik. Kalau akil itu perkembangan emosional, kesiapan ilmu tadi ya. Misalkan peran ibu itu apa? Berarti kalau kita punya anak perempuan, maka kita mendidikkan ilmu-ilmu, menyiapkan mereka menjadi sosok perempuan yang diteladani atau dikagumi oleh Al-Quran atau menjadi teladan. Ya kan, ada 4 perempuan suci yang kemudian menjadi pemimpin keutamaan para perempuan, yaitu seperti Asia, seperti Khadijah, kemudian siapa lagi Bunda? Kok saya lupa ya? Maryam. Terus yang terakhir Fatimah. Ya. Nah, itu semua sebenarnya inspirasi bisa kita gali nanti. Mungkin akan jadi di next pertemuan ya. Kita bisa gali kenapa sih kok ada 4 perempuan sebagai teladan itu. Bagaimana sih inspirasinya? Nah, mungkin bisa kita lihat. Baik, itu mungkin dari sisi saya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut dari Teh Neng. Teh Neng di sini udah siap belum ya? Halo Teh Neng. Sambil menunggu Teh Neng ya. Ini ada what to do-nya untuk Udah Kak Gas. Oh iya sudah ya, alhamdulillah ya Teh Neng. Ini untuk slide berikutnya ini Teteh ya. Okay. Paling untuk pesan terakhir dari saya adalah bagaimana kita perlakuan mereka itu adalah kita seperti layang-layang ya, dengan konsep rahmah, yaitu lemah lembut. Bagaimana agar ketegasan itu dibalut dengan lemah lembut. Aturan-aturan, value keluarga, kurikulum itu kita balut dengan implementasi dengan pendekatan lemah lembut, sehingga akan lahir generasi yang dia lembut tapi berani, ya, dikagumi karena dikagumi karena kelembutannya, disegani karena keberaniannya. Nah, itu tidak mungkin lahir dari generasi yang kalau sebagai orang tua lalai, nggak tahu peran sebagai ayah atau sebagai seorang istri atau bunda. Begitu ya teman-teman sekalian. Baik, mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan Teneng melanjutkan untuk slide ini. Ya, baik, terima kasih Ustadz Agas, Abu Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih yang menemani Teh Sarwati ya. Makasih ya. Insya Allah mungkin tadi menyambung sedikit dari apa yang disampaikan oleh Abu Al-Fatih tentang 4 perempuan ya. Nah, sebelum saya melihat dari sisi yang lain, dari
dari tadi sempat dibahas 4 sahabiyah yang Masya Allah. Yang pertama tadi disebutkan adalah Khadijah ya. Khadijah itu adalah seorang perempuan yang bisa menghebatkan suaminya. Jadi bisa jadi suami-suami hebat yang ada di luar ini selain memang dari ibunya, salah satunya adalah dari istrinya. Nah, Ibu Khadijah adalah seorang perempuan yang bisa menghebatkan suaminya. Ketika suaminya pulang dalam keadaan menggigil, apakah Ibu Khadijah? Dia bertanya, tidak dilakukan. Tapi Ibu Khadijah langsung mengambil selimut dan langsung menyelimuti. Karena Ibu Khadijah, Masya Allah, sangat paham banget tentang psikologi laki-laki mungkin ya. Masya Allah, dia tidak bertanya. Karena laki-laki itu ketika mendapat ada masalah, biasanya dia butuh tenang dulu. Setelah sudah tenang, pasti ada saatnya dia akan bercerita. Yang kedua tadi ada Fatimah. Fatimah itu adalah seorang anak yang menghebatkan ayahnya gitu, yaitu Rasulullah pastinya. Jadi bagaimana seorang Fatimah yang luar biasa, yang ayahnya bangga dengan Fatimah gitu. Nah, nanti anak kita akan dibangun seperti apa dari 4 ini ya. Yang ketiga tadi ada Ibu Siti Asiyah ya. Asiyah itu adalah dalam kondisi suaminya yang mungkin zolim, ya Firaun, tapi dia tetap dalam keadaan solih gitu. Nah, mungkin kita kan tidak semua bisa jadi pasangan kita kalau yang sudah menikah, tidak didapati memang tidak sesuai, tetapi banyak hal yang bisa kita pelajari. Kita tetap bisa solihah walaupun mungkin pasangan kita tidak baik gitu. Jadi kita bisa belajar dan kita nggak tahu di posisi mana. Yang berikutnya adalah terakhir Siti Maryam. Siti Maryam adalah seorang ibu yang dia tidak punya suami tapi bisa menghebatkan anaknya. Jadi Bunda semuanya kita diberikan kesempatan banyak, dikasih kesempatan banyak untuk mendapatkan surganya Allah. Ada yang memang ada yang memang oh iya karena ini ya kaget tulis juga ya. Ya, karena bisa jadi kalau memang Allah takdirkan, ada yang ditakdirkan tidak punya anak, bisa kita menjadi Khadijah buat suami kita, menghebatkan suami kita. Ada yang mungkin ditakdirkan tidak menikah sekalipun, bisa menjadi menghebatkan ayah atau kedua orang tua kita. Ataupun Asia, kalaupun memang suami kita zalim, kita tetap menjadi soleha dengan bisa seperti Asia. Ataupun ketika ada yang kasusnya mohon maaf mungkin bisa berpisah atau suami kita meninggal, kita masih tetap bisa hebatkan anak-anak kita seperti Ibu Maryam. Itu mungkin agak sedikit nyambung dari yang tadi Ustadz Agas yang disampaikan. Oke, saya mungkin bahas sedikit tentang dari awal Kak. Usia, karena kemarin itu membahas dari usia. Ini mohon maaf Ibu Tri, minta di-mute aja. Sudah. Oke, siap ya. Nah, biar terdengar. Ya, ini saya mengambil dari sisi usia 18 tahun ya, karena kalau perbedaan setiap kan usia perkembangan itu ada 2. Pertama usia perkembangan, ada usia pertumbuhan, ada usia perkembangan. Kalau usia pertumbuhan rata-rata kita tahu ya apa aja sih usia pertumbuhan itu gitu usia. Dan kalau usia perkembangan pastinya beda-beda juga. Usia 0 sampai 3 tahun, usia 5 tahun itu setiap perkembangan tuh pasti beda-beda. Tapi mohon izin saya mau membahas dari usia perkembangan sekitar usia 18 tahun ke atas. Tapi kalau memang nanti bisa berdiskusinya saja kalau mau ditanyakan. Nah, usia 18 tahun itu, ini salah satunya adalah secara perkembangan psikologisnya, pertama semakin membuka diri. Nah, udah mulai seperti orang dewasa ya. Kalau usia SMP, kalau saya ketemu sama anak-anak SMP, mohon maaf Bunda, saya adalah praktisi ya. Jadi ketika saya ketemu sama anak-anak SMP, mereka selalu curhatnya bilang gini, Teteh aku sebel deh sama ibu aku. Kenapa? Aku tuh masih dianggap kayak anak kecil, aku kan pengen bebas gitu. Padahal mungkin para orang tua di rumah ketika anak yang menginjak SMP masih khawatir. Nah kalau usia SMP memang seperti itu, dan mereka yang dibutuhkan adalah magang, diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan. Itu kalau usia-usia SMP. Kalau SMA, dengar curhatannya anak SMA, biasanya mereka bilang, aduh aku kayaknya sekarang ibu aku udah mulai tidak perhatian deh sama aku. Kayaknya dia udah hilang deh sayangnya. Kenapa? Dulu tuh Teh aku suka ditanyain mau kemana, sekarang tuh agak jarang. Oh ternyata usia SMP, SMA berbeda lagi ketika SMP. Nah kalau usia setelah SMA, usia sekitar 18 tahun, ya salah satunya adalah dia sudah mulai sangat 18 tahun di screen-nya.
Jadi semakin membuka diri itu biasanya usia 18 tahun udah mulai ke ibu lagi, mulai ke ayah lagi, mulai kembali lagi. Nah, terus yang kedua biasanya memperluas pertemanan. Jadi yang kalau usia SMP atau SMA lebih cenderung yang pengennya 5 orang atau 6 orang gitu. Tapi kalau udah usia 18 tahun itu mereka sudah mulai ingin banyak teman, pengen kenal sana, kenal sini. Ini di usia 18 tahun ke atas ya. Terus yang berikutnya sudah memikirkan masa depan dan tujuan hidup. Nah, kalau sudah 18 tahun itu udah mulai yang aku mau gimana ya ke depannya, kuliah di mana. Dan ini nanti Bunda semuanya di rumah harus sudah mulai menyiapkan, membantu visi misi, membuat roadmap. Walaupun sebenarnya membuat roadmap itu bisa dari usia kelas 4 SD. Jadi kalau saya selalu bilang gini, roadmap itu kenapa harus dibuat, kenapa harus ditulis, karena ketika dibuat, ditulis, dan sering diucapkan, itu adalah bagian dari doa. Nah, doa sama Allah itu harus lama, karena kita nggak tahu. Pertama harus yakin bahwa Allah itu pasti mengabulkan setiap doa. Nah, jadi dan doa itu kan senjatanya bagi orang muslim, dan itu doa tuh harus terus-terusan dan harus sangat lama. Jadi kalau Bunda yang anaknya sudah kelas 4 sudah bisa dilatih untuk membuat roadmap. Kalau udah SMP apalagi nanti roadmap-nya bisa diperluas, apalagi kalau udah SMA, apalagi kalau sudah usia dewasa. Ini harus sangat alhamdulillah saya dulu pernah membuat roadmap di usia sekitar 16 tahun dan saya nggak tahu bahwa itu namanya roadmap gitu. Terus kenapa sih harus ditulis? Kalau saya tuh sampai ditulis, terus kalau bisa tuh disimpan di tempat sholat supaya apa? Ketika setelah sholat langsung diucapkan, dan itu adalah doa, dan yakin bahwa doa pasti dikabulkan Allah, dan kita nggak tahu kapan Allah ngabulin. Jadi di usia segini, jadi kadang saya ketemu nih sama orang yang udah dewasa, kamu rencananya mau gimana? Aku juga nggak tahu teh. Ada yang saya sempat tanya mengenal dirinya, coba kamu tuliskan kelebihanmu dan kamu tulis kekuranganmu. Dia bingung, aku nggak tahu kelebihanku, aku nggak tahu kekuranganku. Wah, ini juga tanda-tanda ada beberapa perkembangan yang memang berhutang dan mungkin sedikit-sedikit bisa dibantu. Yang berikutnya adalah tertarik lawan jenis. Walaupun mungkin dari sebelumnya sudah tertarik, tapi kalau usia segini ada juga yang memang merasa, aduh saya kayaknya udah siap nikah gitu. Nah, tapi ada yang semangat siap nikah muda, padahal banyak tahapan-tahapan yang harus disiapkan. Tapi kalau memang sudah matang, ya nggak masalah juga kalau memang ibu bapaknya sudah siap punya mantu di usia ini. Oke, lanjut Kak. Ini dari sisi perkembangan psikologis untuk di usia dewasa. Lanjut. Halo. Agas. Ya. Ya, oke, perkembangan ini, Bun. Perkembangan emosionalnya adalah ada kemungkinan, maaf nih saya di situ. Ada kemungkinan mulai sadar dan mengerti apa yang ingin dilakukan. Apalagi emosinya sudah berangsur-angsur menjadi stabil. Maka dari itu semakin yakin untuk mempertahankan kemandiriannya, terus mencoba dunia baru dan di lingkungan baru. Nah, ini salah satu yang di usia-usia 18 tahun. Jadi mungkin kalau Bunda di sini yang memang sudah punya anak usia 18 tahun, jadi secara perkembangan emosinya mereka sudah mulai pengen melakukan banyak hal. Makanya kalau anak-anak mulai kuliah mungkin disarankan ikut organisasi, karena dari organisasi itu banyak hal yang akan dia pelajari. Pertama, bagaimana ketika dia punya pendapat tapi harus siap sama keputusan ketuanya gitu, harus menghormati. Terus bagaimana bicara, biasanya aku A, B, tapi ketika berorganisasi dia harus bisa menahan. Nah, ini hal-hal yang memang di usia-usia segini. Tapi banyak usia yang 18 tahun ternyata dari sisi kemandirian pun belum mandiri di usia 9 tahun sebelumnya. Jadi kalau pengen lihat bagaimana kondisi anak kita itu adalah di usia 9 tahun sebelumnya. Jadi kalau Bunda pengen tahu ke depannya, usia 9 tahun ke depannya, dari sekarang harus sudah mulai disiapkan. Jadi kalau anaknya masih TK, ilmunya Bunda harus sudah sampai SMP. Kalau anaknya SD, ilmunya kita harus sampai SMA. Kalau anak kita SMA atau SMP, ilmunya harus sudah sampai mahasiswa. Jadi segala sesuatu itu adalah proses gitu. Makanya saya suka sedih itu adalah
sekarang itu banyak orang tua yang inginnya tuh cepet instan gitu. Kalau bisa sudah selesai gitu. Akhirnya ketika udah remaja ada orang dewasa yang tidak, ketika public speaking dia malu, kan beda antara pemalu sama tidak percaya diri juga pasti beda gitu. Nah ini ketika anaknya bermasalah, kemarin beberapa kasus yang sempat hadir itu ada yang teh neneng, anak saya hanya gara-gara nggak diterima di SMA yang sudah dia mau, dia sampai bilang saya mau bunuh diri gitu. Dan saya ketemu, akhirnya saya ngobrol sama anak ini. Yang saya lakukan kemarin itu adalah saya cek dulu, kamu merasa punya kelebihan nggak? Padahal anaknya pintar, sangat pintar. Cuman memang hanya gara-gara nggak lolos aja di SMA yang dia mau. Dia bilang, enggak, saya bodoh. Dia bilang, saya bodoh, saya nggak bisa, teman-teman aku bisa masuk ke SMA yang ditentukan, tapi aku nggak bisa. Ada juga yang memang mau masuk kampus, dia rencananya pengen di kampus ini, tapi dia tidak diterima. Dia langsung ngerasa aku nggak mau kuliah. Ini banyak anak-anak yang seperti ini. Sebenarnya, kenapa sih anak-anak cenderung yang udah dewasa begitu mudahnya putus asa? Sebenarnya itu kembali di usia-usia terutama prasekolah. Makanya bagi bunda ataupun ayah yang terus ditanya, tiba-tiba ternyata berteman nih anak ini, murid saya ini berteman di Facebook. Tiba-tiba dia messenger, dia bilang, Bu Neneng, aku boleh ketemu sama Bu Neneng nggak? Boleh. Pas ketemu, kenapa? Aku sebenarnya sedang bingung. Aku pengen ngambil psikologi, tapi akhirnya aku ngambil sastra Inggris. Soalnya ini kayak gitu tuh. Terus aku ngerasa ibu dan ayah, dicerita lah. Gitu. Akhirnya saya cerita tentang dia TK. Aku ingat Bu Neneng lagi TK, Bu Neneng memberi kesempatan sama aku supaya aku kan tampil ya jadi MC ya Bu, kata. Tapi sekarang aku jadi pemalu, dia bilang gitu. Ternyata usia TK tuh Masya Allah banget gitu. Masya Allah banget gitu. Ya, maksudnya kita nggak bisa main-main dengan usia TK, karena itu berpengaruh akan 9 atau 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Nah, itu juga yang mungkin harus ketika ada masalah-masalah di usia dewasa, biasanya direview di sebelum-sebelumnya. Jadi pada dasarnya mengasuh ataupun mendidik pada dasarnya adalah berproses. Tugas kita sebagai manusia itu dua ya. Pertama ikhtiar terbaik, yang kedua adalah doa terbaik. Nah, bagaimana ikhtiar terbaik? Ikhtiar terbaik itu adalah kita melakukan segala sesuatu dengan ilmu yang memang kita pelajari terus aja, karena yang mensolehkan, yang menghebatkan anak-anak kan pastinya bukan kita tapi Allah gitu. Makanya ketika ada masalah dengan anak remaja kita, yang pertama harus dilakukan adalah kita berdoa kepada Allah, minta sama Allah untuk menyelesaikannya bagaimana. Terus untuk perkembangan sosialnya, mulai nyaman kembali dengan orang tua, ketertarikannya untuk menerima pendapat, lalu hubungannya cair. Nah, ini biasanya dari sisi sosial ya. Tadi dari sisi psikologis, dari sisi emosi, dan dari sisi sosial. Kalau dari sisi sosial, usia-usia 18 tahun sampai 25 itu adalah di mana dia sudah mulai cair, bisa berbaur. Nah, terus ada loh teh usia 18 tahun tapi belum begitu. Berarti harus dicek kembali ya, dicek lagi ada apa yang sudah terjadi gitu. Ada loh umurnya 40 tapi masih begitu, ada. Ada yang usianya 40, tapi ketika menyelesaikan masalah ataupun ngambek gitu. Ada yang kalau ngambek tutup pintu sambil ditarik. Nah, sebenarnya itu akan kembali lagi bagaimana di usia-usia sebelumnya. Nah, kenapa sepenting banget nih hari ini kan kita bahas nih tentang perempuan, terus usia remaja ke arah dewasa. Salah satu yang harus dikuasai anak-anak usia dewasa atau usia 18 tahun, salah satunya adalah keterampilan perempuan. Ini bagi bunda yang punya anak perempuan. Nah, maksudnya apa? Skill sederhana yang mohon maaf ya. Sekarang kadang banyak saya nemuin mahasiswa-mahasiswa rapih pekerjaannya, di organisasi bagus. Ternyata kalau di rumah ngambil jilbab aja berantakan. Gitu. Kalau ini jilbab mama, aku jilbab mana? Kamarnya sampai berantakan. Padahal bunda, hal-hal yang sederhana ini bisa dilakukan dari usia TK. Gitu. Justru jadi saya sering banget terapi anak-anak itu salah satunya adalah dengan pekerjaan rumah. Itu tuh banyak banget, efeknya tuh banyak banget. Makanya kayak hal sederhana gitu, makan gitu. Kalau di sekolahnya ada belajar makan. Di sekolah saya itu ada namanya belajar makan. Belajar makan itu kita nggak boleh makan sampai semua temannya siap. Pertama, sebenarnya kita lagi ngelatih kontrol diri.
Ya, aku udah lapar, udah aus, tapi aku nggak boleh makan sampai saudaraku semua siap. Sebenarnya pertama kontrol diri, dia menahan diri, dia empati, aku nggak akan makan sampai saudaraku siap untuk makan. Ini dari belajar makan. Banyak banget. Nah, terus kalau di rumah hal-hal sederhana apa? Sederhana Bu, pekerjaan-pekerjaan rumah. Jadi walaupun kita punya pembantu banyak, walaupun mungkin bisa dengan mudah, kalau bisa segala sesuatu yang memang harus anak kita aja. Jadi saya tuh anak saya yang kecil, saya baru 10 tahun, dia bilang, "Mama, aku mau pesantren, habis SMP-nya mau pesantren." Dari TK saya udah bahas. Sekarang banyak yang anaknya pengen masuk pesantren tapi nggak dalam proses gitu. Ujuk-ujuk nanti udah lulus SD kamu masuk pesantren. Tapi nggak dibahas prosesnya. Jadi bisa jadi ketika anak kita, Abang udah selesai, udah merapikan tempat tidur belum? Belum. Katanya Abang nanti habis SMP mau masuk pesantren. Iya, berarti yuk dirapikan dulu. Nanti kan kalau di pesantren itu Abang mandiri, nggak ada mama, jadi Abang udah bisa. Itu prosesnya berapa tahun Bu bahas pesantren? Jadi dari anak TK aja udah bahas. Jadi ketika dia SMP, Mama aku udah mau pesantren ya, Mah? Iya, Nak. Jadi nggak ujug-ujug, nggak tiba-tiba langsung gitu. Sampai sekarang saya menemui terbaru ada seorang ibu yang dia pengen anaknya menjadi penghafal Quran, dan Masya Allah memang cerdas, sangat cerdas. Dalam 1 tahun dia selesai 30 juz. Memungkinkannya saja itu cuma butuh 2 bulan. Saya sampai wow. Mungkinnya 2 bulan, menghafalnya 1 tahun, itu luar biasa. Mungkin banyak orang yang 1 tahun mengejar hafalan Qurannya 30 juz selesai, tapi pas mungkin itu jarang. Tapi apa yang didapatkan setelah keluar dari pesantren? Sekarang jilbabnya, rambut saja kelihatan, dia dengan menornya gitu. Karena ibunya ngerasa, dulu bilang, ya saya pengen anak saya menghafal Quran supaya saya dapat mahkota, cuman itu, tapi nggak dimulai dari ibunya. Makanya saya bilang, kalau kita pengen anak-anak kita menjadi penghafal Quran, mulai dari kita. Bisa jadi kita surat An-Naba itu 2 tahun, nggak apa-apa. Prosesnya aja. Biarkan anak kita lihat, Nak, Ibu tahu kamu di pesantren sedang berjuang menghafal Quran. Dan Ibu akan memulai dari Ibu. Kamu udah berapa, Nak? Aku udah 5 juz, Bu. Nak, maaf ya, Ibu masih berjuang, masih di juz 30. Tapi Ibu, ini yang Ibu bisa lakukan kepada Allah, bahwa bukan kamu saja yang sedang berjuang, Ibu juga berjuang. Maka anak-anak kita ketika dia pesantren, dia ambil, ya Allah, Ibuku sudah berjuang dari sisi biayanya, berjuang dari doanya, dan ternyata Ibu pun sedang berusaha sama seperti aku. Jadi aku akan mencintai Ibuku dengan apa? Dengan aku berusaha bisa menghafalkan, bukan hanya hafal, tapi paham, bukan hanya paham, tapi bermakna. Jadi Masya Allah gitu. Nah, saya nemu sampai satu kemarin, sampai ternyata dia, Masya Allah, nauzubillah gitu. Ternyata dia ada kecenderungan ke sesama. Banyak banget saya ketemu sama anak-anak yang seperti ini gitu. Nah, ibu, ayah yang mensolehkan, yang menghebatkan anak-anak kita tuh bukan kita. Nah, ini kenapa di keterampilan perempuan itu perlu? Karena kelak perempuan itu tugasnya pertama adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suaminya kalau dia menikah. Banyak perempuan hebat, perempuan pintar suka lupa gitu. Lupa sama apa? Sama bahwa perempuan itu yang paling utama itu ketika dia taat sama suaminya dan bisa menghebatkan anak-anaknya untuk taat kepada Allah, itu adalah sangat penting. Bagaimana melayani hal sederhana yang sekarang mungkin kalau ibu-ibu zaman dulu masih hadir, nih ibu-ibu zaman sekarang kadang ada sebagian yang sudah lupa. Hal sederhana, contoh suami pulang mengambilkan air minum buat suami gitu. Ini bukan masalah mandiri tidak mandirinya, tapi bahwa ini loh salah satu pengabdian, ini loh sehebat apapun saya seorang istri di luar sana, tetap suami adalah orang yang nomor 1 yang harus saya, bukan karena ingin suaminya, karena perintah Allahnya. Dan itu bisa, Bunda, insya Allah kami nih sama Kak Aga, sama Kak Sarwati, kita sedang membuat rumah Quran. Tapi rumah Quran bukan hanya sebatas menghafal Quran ya. Tetap penting nggak Quran? Penting, sangat penting. Harus apa kita menghafal? Harus seumur hidup pun, nggak usah buru-buru. Saya sampai detik ini masih setor hafalan.
Saya dulu sempat ini sampai hari ini masih kadang nego kalau emak-emak, aduh Nek, sama ustazah gitu. Saya manggilnya teteh, saya ya maklum ya emak-emak 43 tahun gitu. Jadi ini banyak alasan gitu. Padahal tetap harus setoran hafalan. Boleh nggak izin? Biasanya satu hari sekian ayat. Izin ya hari ini satu ayat aja gitu. Iya teh neneng, karena memang harus. Supaya apa? Salah satu tanda kita cinta kepada Allah adalah membaca ayat-ayat Allah. Dan salah satu yang membuat kita adalah apa? Menghafal semampu dan sebisa kita. Setiap hari harus. Dalam kondisi sangat sibuk dengan ini itu, ya Allah berapa sih? Satu ayat satu minggu boleh? Boleh. Jadi saking nih, nah ini kita mau buat rumah Quran, insya Allah adanya di daerah Depok dan daerah Bogor, tapi buat usia lulus SMU ya, lulus SMU dan kuliah. Mungkin kalau yang ini letaknya nanti akan disampaikan sama Kak Sarwati, itu kami bukan hanya tetap dari sisi Al-Qur'annya tetap akan kami bina, tapi sisi keperempuannya juga kami bina. Salah satunya adalah apa sih perempuan yang harus dikuasai sama perempuan? Kalau menjadi seorang ibu, dua hal yang nggak boleh hilang dari seorang ibu. Pertama apa? Memijit anaknya. Kedua apa? Kedua adalah memasak. Kenapa anak-anak sekarang sudah tidak rindu pulang ke rumah? Salah satunya adalah apa yang membuat aku rindu sama ibuku. Sampai hari ini buat saya nih Bunda, sampai detik ini sambal ternikmat di dunia ini adalah sambal buatan mama saya. Jadi saya kadang cuma nyiapin cabai rawit segala macam, di bawah cobeknya mama tolong ulekin. Ih, si Neng ulek aja sendiri, beda kalau buatan tangan mama. Ternyata aku rindu sama ibuku, salah satunya adalah sambal. Karena dulu ibuku mungkin nggak punya uang, nggak bisa masak karena nggak ada uang. Tapi yang dia bisa buat adalah sambal. Jadi walaupun nggak ada apa-apa, sambal. Jadi sampai detik ini, sampai sudah setua ini tetap ternikmat. Walaupun saya datang ke restoran, kemana, yang membuat saya kangen itu adalah sambal ibuku. Terus memijit. Kenapa maksudnya memijit? Terutama lagi sakit. Kalau zaman dulu nih, zaman emak-emak dulu tuh bawang diparut, kasih minyak gitu ya, diurut. Sebenarnya bukan masalah bawangnya. Ketika anak sakit, kita hadir. Ketika anak sakit, ibunya hadir gitu. Dia mengelus, padahal mungkin bisa jadi sakitnya sakit perut. Dilarang makan sambal, tetap makan sambal. Tapi kalau giliran udah sakit, ibunya datang, sini mama pijitin, mama ini. Ya Allah, mama sudah sekian banyak yang bikin kesel mama, tapi mama cintanya tanpa syarat. Ini penting banget Bu, cinta tanpa syarat. Penting banget cinta tanpa syarat. Kadang kita kalau cinta, kalau anaknya baik, padahal mau anaknya baik, mau anaknya buruk, tetap kita cinta. Saya belajar dari ibu saya dulu saya nggak deket sama mama gitu, terus dari kecil sudah pesantren, terus mungkin sama mama hanya sekitar 3 tahun lah gitu. Ayah meninggal dari kecil. Ketika sudah dewasa, ibu tinggal sama saya. Terus apa yang dilakukan? Dia tiba-tiba nyuci baju saya. Terus saya bukannya bilang makasih, saya bilang makasih ya, mah enggak tuh. Saya cuma bilang gini, mama ngapain sih pakai nyuci-nyuci baju Neng segala? Tapi hebatnya mama, ya nggak apa-apa tuh daripada mama dia, mama nyuci. 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali. Ya Allah, gitu. Sampai akhirnya ternyata dulu yang tidak dekat sama mama, sekarang bisa sangat dekat. Karena terus aja melakukan kebaikan. Sampai ada yang nanya, Teh Neneng gimana sih kalau anak kita udah 20 tahun tapi bermasalah? Saya cuma bilang ada 3 hal yang harus ada 3. Pertama adalah beristighfar kepada Allah. Bisa jadi anak-anak kita bermasalah hari ini karena kelalaian kita, karena ketidaktahuan kita dalam ilmu, sehingga kita tidak pas dalam mendidik anak-anak kita. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah mendoakan terus aja sampai kapan, karena kita nggak tahu anak-anak kita kapan mendapatkan hidayah dari Allah. Yang ketiga adalah apa? Bersedekah atas nama anak kita. Kita bersedekah, ya Allah, mudah-mudahan kita melakukanlah kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan ini doakan untuk anak kita. Ya Allah, saya mungkin banyak kelalaian, banyak kesalahan, tapi mudah-mudahan dengan bersedekah ini Engkau mudahkan, Engkau kembalikan anakku. Kalau itu sudah di atas 15 tahun. Karena kalau 0 sampai 15 tahun perubahannya masih signifikan. Tapi kalau di atas 15 tahun, tapi tidak boleh putus asa, tetap mudah-mudahan Allah berikan hidayah, tapi memang hanya itu yang bisa kita lakukan. Allahu a'lam. Terima kasih, mudah-mudahan sharing pengalaman saya bisa bermanfaat, nanti bisa berdiskusi dengan selanjutnya. Terima kasih Kak Sarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, pemaparan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa dari Ustadz Agas dan Teh Eneng. Masya Allah banget. Jazakumullah khair kasiron. Nah, buat ayah bunda yang memiliki pertanyaan atau bahkan pengen konsul nih, boleh banget minta saran atau pendapat, atau boleh banget disampaikan di sini ya. Jadi silahkan untuk mengangkat tangannya atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama dan asal. Ya, mangga ya Bunda. Itu sudah ada yang chat ya, Kak? Iya, alhamdulillah udah ada. Nah, saya memberi kesempatan nih kepada ayah bunda untuk bertanya secara langsung gitu. Boleh raise hand gitu. Jadi bisa langsung nih gitu.